Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan rezeki melimpah. Amin. Oh ya saudaraku, kali ini saya mau sedikit bercerita atau berbagi pengalaman gitu ya. Ini mohon maaf sebenarnya sambil ngerokok, biar pikiran saya nggak ngeblank gitu ya. Jadi gini saudaraku, kenapa sih kok ketika kita mancing di kolam atau di empang gitu ya, kok ikannya susah makan gitu ya. Setelah saya cermati di beberapa empang gitu ya, itu ternyata ada beberapa faktor itu. Yang terutama itu faktor air. Nah, faktor air yang saya maksud itu soal kondisi kebersihan airnya gitu. Jadi kalau air kolam yang sudah tercemar, yang sudah kotor gitu loh, apalagi sudah sampai menimbulkan bau gitu ya, itu ikan susah makan. Karena mungkin ketika airnya sudah kotor, terlalu keruh gitu ya, itu bisa mengaburkan pandangan ikan gitu loh. Apalagi sudah menimbulkan bau-bauan gitu loh. Jadi mau kita pakai umpan amis, umpan wangi, itu indera penciuman ikan tersebut udah kabur gitu loh. Udah nggak bisa tajam ketika di air yang lumayan bersih ya, bersih dalam artian bersih kolam gitu ya. Nah yang kedua itu soal kedalaman air gitu. Nanti saya bahas satu-satu gitu. Kedalaman air ini saya kasih contoh, kalau kita mancing lele dan mancing ikan bawal, karena kebetulan yang saya suka juga, yang saya sering gitu ya, mancing lele sama bawal gitu ya. Jadi kalau di kolam lele itu kalau airnya terlalu dalam, itu lele akan susah makan. Misalkan gini, dalamnya itu bisa di atas 1 meter gitu loh, itu lele susah makan. Tapi kalau airnya nggak terlalu dalam, di bawah 1 meter atau 80 cm ke bawah dikit gitu ya, itu lele cepat makan. Tapi itu kembali juga ke kondisi kebersihan air tadi gitu ya. Nah tapi sebaliknya kalau di empang bawal gitu, kalau di empang atau di kolam bawal, menurut pengalaman saya gitu, itu kalau airnya dalam ya 1 meter atau 1 meter lebih, tapi nggak terlalu dalam juga gitu ya, di bawah 1,5 meter gitu ya, itu bawal cepet lumayan cepet makan gitu ya. Itu pun sama, kembali lagi ke kebersihan airnya tadi gitu ya. Nah terus yang ketiga gitu loh, itu soal umpan. Nah ini yang perlu teman-teman ketahui bagi yang belum tahu gitu ya. Umpan, sebelum mancing di kolam tersebut, apalagi kolam misalkan kita baru gitu ya, baru, usaha cari tahu dulu umpan apa yang biasanya gacor di kolam tersebut gitu. Karena gini teman-teman, pengalaman saya gitu, mancing di beberapa kolam atau empang tuh, nyobain umpan, misalkan di kolam A pakai umpan cacing tuh gacor gitu ya, tapi di kolam B ternyata nggak gacor lagi gitu loh. Oh ternyata juga misal contohnya, oh di kolam B ternyata pada pakai belut untuk yang lele gitu ya gitu. Di bawal pun juga, apalagi bawal nih agak susah nih, agak ngambekan gitu lah kasarannya gitu. Kalau di kolam A pakai umpan wangi bagus, ternyata kita coba di kolam B pakai umpan wangi nggak bagus, nggak gacor gitu loh. Jadi kita terus benar-benar teliti, terutama itu tadi, kondisi kebersihan air, kedalaman air, terus kebiasaan umpan
yang dimakan atau yang gacor di kolam yang mau kita pancing gitu loh. Nah terus yang ke selanjutnya itu soal kail. Nah ini kalau saya gitu ya, kalau saya biasanya kalau mancing di lele, mancing ikan lele gitu di kolam gitu, ini pun kalau yang diperbolehkan gitu ya, karena kadang-kadang ada yang dilarang pakai rakitan kail. Saya biasanya kalau di lele itu pakai rakitan kail dua, yang satunya di bawah, yang satunya agak naik ke atas. Jadi biar nanti kalau lele yang di dasar itu barangkali nemu umpan kita yang di dasar. Nah, untuk yang agak naik ke atas, yang di tengah itu barangkali lele nemu umpan kita yang di tengah. Walaupun kalau lele nih yang dapat juga satu kail doang sih gitu. Belum pernah double strike gitu. Nah kalau untuk di bawah saya biasanya pakai 3 kail. Lagi-lagi ini kalau yang diperbolehkan gitu ya. Jadi yang satu di dasar, yang satu agak naik ke atas, yang satunya naik di atasnya lagi gitu. Karena kadang-kadang gini, kalau di bawah itu bisa double strike loh. Kadang ada yang sekali sentak dapat 2, ada yang dapat 3 gitu. Tapi kalau ikan bawalnya ikan rame, maksudnya ikan yang kecil-kecil gitu ya, segini-segini gitu loh, itu bisa makan bersamaan. Karena ikan bawal kan emang dia itu sukanya bergerombol tuh, nggak misah-misah gitu kan, senangnya bergerombol. Makanya kalau mancing bawal biasanya mana yang ada tenggakan atau ada orang yang strike pertama gitu, biasanya itu orang pada nempel di situ tuh, agak mendekat gitu loh. Karena ya itu tadi, ikan bawal itu biasanya senangnya bergerombol gitu loh. Oke teman-teman, nah sekiranya cukup segitu aja ya. Ya ini maklum karena saya ini pemancing KW, jadi pengalamannya belum banyak ya, baru sedikit. Nah, ya mudah-mudahan bermanfaat ya bagi yang, terutama bagi yang belum tahu gitu. Kalau yang udah senior, udah suhu mah udah kita mah lewat gitu ya gitu. Ya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang sopan, yang kurang berkenan di hati saudara-saudara atau teman-temanku semua. Kiranya cukup sekian berbagi cerita pengalaman saya yang sedikit gitu ya, pemancing KW gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.